Bedanya Injil sama kisah para rasul itu apa? Kisah para rasul termasuk bagian daripada Injil. Kisah para rasul termasuk bagian daripada Injil. Oh, nah jadi beda-beda, ada Injil Matius, ada Injil kisah para rasul namanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Xiao lagi. Ya, dia itu sering diundang ya di acara-acara podcast jadi narasumber bahas tentang Kristen. Tapi ya gitu, ajarannya ngawur-ngawur. Ini kengawuran yang konyol lagi. Selain katanya Yesus lahir di Nazaret, nah kali ini dia bilang bahwa kisah para rasul itu adalah kitab Injil. Ya, kita langsung nonton aja videonya. Bedanya Injil sama kisah para rasul itu apa? Kisah para rasul termasuk bagian daripada Injil. Kisah para rasul termasuk bagian daripada Injil. Oh, nah jadi beda-beda, ada Injil Matius, ada Injil kisah para rasul namanya. Ya namanya juga Felix Xiao, kalau nggak kocak ya bukan Felix Xiao. Dia bilang kisah para rasul itu bagian dari Injil. Jadi ada Injil Matius, ada Injil kisah para rasul. Kocak Felix. Kamu tuh belajar di mana? Kok bisa sih orang-orang percaya sama kamu dengan kekonyolan dan kekocaanmu? Ya, kisah para rasul tuh berisi tentang kisah para rasul memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, bukan kitab Injil. Kitab Injil itu hanya ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kenapa mereka itu disebut sebagai kitab Injil? Karena berisi menceritakan tentang Yesus Kristus. Tapi kisah para rasul menceritakan tentang para rasul, begitu. Nah, inilah perbedaannya, dan jauh perbedaan itu aja kamu nggak tahu loh Felix. Ya nanti pasti klarifikasi, oh itu saya salah bicara, sama kayak ketika kamu bilang Yesus lahir Nazaret kan. Ya saya akan jelaskan secara lengkap, silakan teman-teman nonton video ini videonya panjang banget. Ini waktu saya ajar katekisasi pada anak-anak saya yang mana mereka belajar tentang kitab-kitab ya. Mari kita nonton sama-sama. Di situ perjanjian baru ada 4 kitab Injil. Ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu artinya apa? Kalian ingat gak? Kakak tadi bilang Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelion, yaitu apa? Proto Evangelion itu artinya Injil yang mula-mula, yang awal. Jadi Injil ini digenapi di dalam Yesus. Yesus itulah Injil yang dijanjikan. Makanya ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara mengenai kisah tentang Yesus. Jadi bukan Yesus dari surga turun ke dunia dia bawa kitab gitu loh. Pas lahiran dia, ini Maria, ini kitab titipan dari Tuhan dari surga. Enggak. Kalau ditanya, emangnya Yesus menulis Injil? Kan biasanya pertanyaan saudara kita kan gitu kan. Mereka tanya, orang Kristen, saya tanya sekarang, kapan Yesus tulis Injil? Yesus gak pernah tulis Injil loh. Injil itu ya Yesus. Injil ini artinya kabar baik. Ini loh kabar baik kalau keturunan Hawa itu udah lahir nih. Yang dijanjikan yang akan meremukkan kepala ular. Nah kabar itulah yang disebut sebagai kabar baik. Dan itulah yang namanya Injil. Kabar baik inilah yang disebut sebagai Injil inilah ditulis di dalam kitab ini. Ditulis para murid. Nah jadi Matius, Markus, Lukas kita sekalian lah ya perjanjian baru ya selesaikan. Kemudian masuk kisah para rasul. Kisah para rasul inilah kitab sejarah. Menceritakan apa? Mencatat awal mula berdirinya gereja dan pertumbuhannya. Turunnya Roh Kudus dan perjalanan misi para rasul. Jadi sudah mulai pelayanan misi. Kan Tuhan kasih pesan, pergilah ke bangsa-bangsa lain. Beritakanlah Injil. Nah, kisah para rasul itu apakah Injil? Bukan, kisah para rasul termasuk kitab sejarah tentang penyebaran Injil ke seluruh dunia. Begitu. Masuk lagi setelah itu masuk namanya surat-surat Paulus. Jadi kitab kalian kemudian setelah kisah para rasul, kitab apa itu? Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Itu tulisan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di situ. Jadi zaman dulu kan belum ada WA, belum ada WhatsApp nih. Nah, jadi dia kasih pesan ke jemaatnya yang di Korintus, di Roma, di Galatia, terus juga anak rohaninya Timotius, dia kirimin pesan. Ditulis sama dia, dikirimkan. Dan itu menjadi kitab
surat-surat Paulus yang ada di Alkitab kita. Kemudian surat-surat umum ini yang ditulis selain Paulus. Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Beda. Ada murid Yesus nama Yudas. Kemudian masuk nubuatan yaitu kitab Wahyu. Habis. Jadi sudah masuk perjanjian baru, itu berarti dalam kitab 4 kitab itu berbicara mengenai, coba buka kitabnya perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini berarti berbicara mengisahkan tentang Injil. Kabar baik. Injil ini berarti Injil itu siapa? Yesus. Makanya kisah di sini bercerita tentang Yesus. Ya kan? Baru masuk setelah kitab Yohanes, kitab apa? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul tentang sejarah penyebaran Injil. Jadi murid-muridnya memberitakan tentang Yesus. Itu ditulis kisah para Rasul. Baru masuk surat Roma dan sampai Yudas. Itu adalah semuanya surat kepada siapa? Jemaat. Kan di sini pembentukan gereja. Kemudian di sini penggembalaan. Gereja ini sudah terbentuk, jadi disuratin sama Paulus, dinasihatin sama para rasul. Kemudian masuk kitab Wahyu, ini berbicara mengenai nubuat. Nubuat tentang apa? Kedatangan Yesus kedua. Yesus nanti datang untuk kedua kalinya. Disinilah nanti akan ada yang namanya kiamat atau akhir zaman. Nah, jangan dulu Asak, anakku masih kecil. Jangan dulu, jangan kiamat dulu. Nah, jadi Wahyu ini tentang nubuatan Yesus akan datang kedua kalinya kiamat. Nah, sekarang kalian sudah tahu garis besarnya toh? Apa Sak? Bilang, kenapa benar? Tahun ini? Oh, Nabi palsu mana lagi yang kasih tahu? Nah, sekarang kesimpulannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang kontradiksi nggak? Semuanya berbicara tentang apa? Tentang apa? Keturunan Israel, yaitu Yesus, dan pemberitaan tentang Yesus. Bahkan Wahyu juga berbicara mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang siapa? Ya ini temanya. Satu ini. Gak kontradiksi. Ini kasihan yang bilang kontradiksi.